Assalamualaikum Buya, semoga Buya selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hamba Allah dari Jakarta. Buya, saya mau bertanya, saya seorang suami, saya sudah menikah 10 tahun, saya sudah berikan nafkah lahir batin kepada istri saya. Namun istri saya sudah beberapa kali selingkuh, tetapi saya masih memaafkannya. Tahun 2019 istri saya selingkuh dengan tetangga saya sendiri dan mereka mengakui sudah beberapa kali berzina. Kemudian istri saya menggugat cerai saya. Saya masih mencintai istri saya, Buya. Bagaimana saya harus lakukan, Buya? Karena saya juga sudah mempunyai 2 anak. Bagaimana menghilangkan rasa cinta ini untuk istri saya, Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah besar jika bagi seseorang perzinaan dianggap sepele. Kehinaan, zina adalah hina di hadapan Allah dan hina di hadapan manusia. Maka dari itu, pendidikan dari baginda Nabi, siapapun yang terpeleset dalam zina, hendaknya dia bisa menutup dirinya sendiri untuk tidak menyebarkan ke siapapun, dan bagi yang tahu pun hendaknya juga menutup. Karena kalau sudah perzinaan menjadi sesuatu yang biasa didengar, maka bagi orang pun menganggap zina adalah sesuatu yang enteng, sehingga gampang orang terjerumus dalam zina. Di zaman-zaman rusak, maka semuanya ayo kita waspada. Kita harus tahu bahasanya itu kehinaan. Na'udzubillah, seorang wanita membuka auratnya, sesuatu yang sangat perlu dijaga, diberikan kepada asal orang tanpa akad. Tidak akan bisa dilakukan kecuali memang sudah hilang kehormatannya, kemuliaannya. Tidak mulia lagi wanita semacam itu. Tapi siapapun yang pernah kepleset dalam zina, ada pintu halal. Na'udzubillah, dan dia ajibnya, wanita tersebut, dia sudah punya yang halal. Punya yang halal, Masya Allah, namanya zina muhsan, kehinaan yang sesungguhnya. Maka seharusnya orang-orang yang punya penyakit atau punya permasalahan semacam itu hendaknya kembali tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Pengampun. Jangan terus berlarut-larut. Kalau sampai kejadian berulang-ulang, subhanallah, ini sebab kehinaan, dan itu nanti berita kalau sudah nyampe kepada anak-anak akan rusak pikirannya. Dimulai dari tidak bisa menghargai ibunya, artinya anak bisa durhaka. Belum lagi akhirnya bukan sekedar tidak bisa menghargai, akhirnya apa? Menjadi mengentengkan urusan perzinaan. Makanya ada sebagian yang berkata bahasanya, biarpun tidak benar itu, anak zina, kalau ibu pernah berzina, bapak berzina, maka anak akan ketularan zina. Bukan ketularan, bukan. Nggak ada keturunan berzina lalu jadi berzina, nggak ada. Akan tapi cara psikologi, karena menganggap zina itu sudah dilakukan oleh bapak ibunya, dia pun enteng. Kalaupun seandainya saya ketahuan pun, ya ibu bapak saya nggak bisa marah. Kenapa? Ibu bapak saya juga punya pengalaman sama. Akhirnya bagi seorang anak ngentengin urusan zina. Jadi salah yang disampaikan sebagian orang bahasanya kalau bapaknya pernah berzina, ibunya zina, anaknya bakal berzina. Oh, enggak. Itu hanya karena pendidikan yang salah. Yaitu karena dia mendengar kisah kehinaan orang tuanya. Maka kepada suami yang sangat baik dari satu sisi, akan tapi di mana kecemburuan Anda? Anda kalau membiarkan di rumah Anda wanita seperti itu, maka bukan Anda saja yang rusak. Setan membisikkan kepada Anda nanti, dia sudah berzina, ngapain juga kamu tidak berzina. Na'udzubillah, bisa saja pada akhirnya Anda ketularan, kebawa pada kehinaan itu. Belum lagi Anda masih punya anak. Belum lagi setelah itu kalau Anda biarkan nambah. Belum lagi bercampurnya air mani Anda dengan air mani laki-laki tersebut. Maka seorang laki-laki harus punya ketegasan di dalam hal yang semacam ini. Kalau istrinya tidak bisa benar dan baik, mungkin istrinya lebih merindukan kepada laki-laki lain. Lepas biarkan kepada laki-laki tersebut daripada dengan Anda sesaat, dengan orang lain sesaat. Na'udzubillah. Mana kehormatan Anda sebagai seorang laki-laki? Mana kemuliaan Anda sebagai seorang laki-laki? Mana cemburu Anda sebagai seorang laki-laki? Ada seorang laki-laki bisa menerima istrinya seorang pezina, tapi karena memang ada tanda tobat. Bahkan mungkin karena didikan laki-laki tersebut. Itu istimewa. Laki-laki yang mendidik seorang wanita yang pernah berzina di bawah ke dalam rengkuhannya untuk dididik selalu menjadi wanita soleh, ini istimewa. Dia bisa menerima orang yang saat itu terjatuh, terpuruk, diterima dengan tangan terbuka, kemudian dididik. Itu istimewa. Permasalahan bukan seperti itu ini. Laki-laki menemukan istrinya semacam itu masih saja alasannya cinta dan cinta. Apakah mungkin karena dia punya harta lalu Anda cinta kepada hartanya? Atau urusan anak, yang ngurusi anak adalah Allah? Justru kalau seorang anak masih diurusi ibu yang seperti itu, lihat, dia akan rusak pada akhirnya. Maka Anda harus punya pertimbangan yang matang betul dalam hal ini. Kalau dilepas mungkin wanita tersebut akan lebih aman kalau dengan laki-laki yang ia sukai. Biar menikah dengan cara yang halal. Daripada dengan begini nggak bisa halal dengan laki-laki tersebut. Adapun Anda masih ada wanita lain yang solehah, insya Allah. Maksud kami adalah jika pelanggarannya itu adalah bukan pelanggaran yang sifatnya kepleset.
Itu kan sebetulnya kepleset itu adalah bisa sebab karena mungkin naudzubillah ya, tetap nggak boleh suami lagi jauh dan sebagainya, naudzubillah. Tetap jangan beralasan karena suami jauh. Berarti mungkin khilaf atau bagaimana, atau mungkin karena belum menikah. Ini suami ada menikah, berzinanya pun bukan dengan orang jauh, dengan tetangga. Naudzubillah. Bahkan Nabi sudah menyebutkan paling jahatnya seorang itu adalah berbuat jahat dengan istri tetangganya. Berarti tetangganya juga nggak benar sudah. Maka ini yang harus kami sampaikan kepada siapapun. Hei para wanita-wanita yang mulia, jangan kau rendahkan dirimu dengan kehinaan zina. Yang pernah kepleset dalam zina, hari ini saatnya untuk kembali kepada Allah dan berhenti dari kehinaan itu. Karena itu nanti kalau berita itu nyampe kepada anak-anak psikologinya rusak sehingga menganggap ibunya rendah, lalu merendahkan ibu sehingga tidak bisa menghormati ibu, maka anak tidak bisa berbakti. Kalau sudah tidak berbakti, anak bakal sengsara. Lebih dari itu, anak bisa saja putus asa karena sudah punya ibu begitu. Apalagi kalau sudah didengar oleh orang banyak, rasa malunya tidak bisa ditahan. Akhirnya apa? Pun sudah demikian, ngapain saya tahan-tahan? Biar saya juga berzina juga. Ini akibat kerusakan itu seperti itu. Anda sebagai laki-laki yang hebat, ada namanya laki-laki dayuth, nggak punya kecemburuan. Naudzubillah, istri yang begitu iya saja. Naudzubillah. Kalau wanita bertobat, menyesal, dan benar-benar ada tanda penyesalan, itu sudah berkali-kali. Anda mengatakan sudah bukan dengan satu orang bahkan. Astagfirullah. Anda sebagai laki-laki harus ada ketegasan dalam hal ini. Jangan menganggap wanita hanya dia saja. Karena apa? Mungkin dia telah tidak cocok dengan Anda, jangan paksakan dengan Anda. Sehingga dia merasa cari kepuasan dengan yang lain. Daripada dia melakukan cari kepuasan dengan yang haram, lepaslah dia, biar dia dengan cara yang halal menikah dengan laki-laki tersebut. Selesai. Anda akan dipilihkan oleh Allah laki-laki yang wanitanya solehah. Karena apa? Anda orang soleh, Anda orang baik. Tapi ketegasan harus ada di sini. Jangan sampai seperti itu. Naudzubillah. Akibatnya panjang nanti kerusakan di apa? Di hati anak-anak Anda, dan di psikologi anak-anak Anda, dan akhlak anak Anda semuanya nanti. Dan juga pun kadang bisa saja kalau berita ini sampai ke orang pun, akhirnya orang akan merendahkan ke anak-anaknya. Semuanya, anak-anaknya dianggap begitu. Bahkan mungkin bisa saja berkata, wah anaknya siapa kira-kira ini? Bisa saja begitu. Karena apa? Ibunya sudah biasa dengan bapaknya dan laki-laki lain. Dan bisa jadi memang seperti itu pada akhirnya. Nah, akhirnya kan mengerikan. Berarti kalau ditahan malah lebih mudarat. Lebih mudarat kalau memang perempuan seperti itu. Dia tidak bisa menahan tentang hawa nafsu. Karena apa? Akan bercampur dengan air mani orang lain. Tidak tahu ini dari siapa. Ini mudarat sekali. Berarti hukum mencerai bisa wajib ini dalam hal ini karena memang wanitanya semacam itu. Ya. Nah, karena ini akibatnya panjang jauh ke depan sana. Kecuali wanita yang tadi ada tanda tobat dan siap untuk dididik. Dan tadi dalam pertanyaannya gimana cara menghilangkan rasa cintanya, Bu ya? Sebetulnya itu bukan cinta yang sesungguhnya. Ada sesuatu di balik itu, urusan dunia. Kalau urusan akhirat gak akan ada itu. Tidak tahu urusan dunia apa sih. Cinta itu bagaimana sih? Kalau cinta bukan karena Allah itu bohong, bukan cinta. Kalau seorang tidak diajak jalan Allah, maka sudahlah. Ya sudah, biar berjalan. Kita ingin jalan dengan orang yang bisa dengan Allah. Kalau rasa cinta buta semacam itu berbahaya. Bahkan mungkin suatu ketika ada pasangan mengajak melakukan yang haram pun akan mau. Karena apa? Alasan cinta tadi. Baik, ya, misalnya, makanya perzinaan terjadi di luar sebelum pernikahan. Apa alasannya? Cinta. Cinta bukan karena Allah. Kenapa kok berzina? Cinta. Kenapa kok enggak dinolak? Enggak tega. Karena saya cinta dengan dia. Terus alasannya cinta jadi dikambing hitamkan. Enggak ada. Kalau cinta sungguhnya tidak akan semacam itu. Itu hanya mungkin karena, mohon maaf, mungkin seorang laki-laki lemah ekonomi, atau mungkin seorang laki-laki yang mungkin atau punya kekurangan, mungkin. Tapi kalau masalah cinta, semestinya nggak bisa semacam itu. Ya. Bagaimana dikhianati bagaimana dicabik itu hati. Ya, insyaallah. Belum lagi apa? Bukan masalah pengkhianatan saja. Ada orang dikhianati lalu dia punya ketabahan, ya enggak? Tapi ini adalah pelanggaran kepada Allah. Baik. Enggak membiarkan ini, harus tegas dalam hal ini. Subhanallah, ya, terima kasih, Bu.